Salam sehat, semangat belajar. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Putri Melani yang akan membersamai kalian pada pembelajaran online di hari ini. Saat kalian menonton video ini, kalian pastikan terlebih dahulu kondisi kalian memang benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran online. Jika kalian belum siap, silakan kalian bersiap-siap mengambil buku dan alat tulis kalian. Maka, setelah kalian sudah siap, mari kita simak langsung pembelajaran di hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lebih tepatnya, kita akan membahas materi pada poin B mengenai materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Hakikat ideologi terbuka, terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sujanto Puskowardoyo, beliau menegaskan bahwasanya ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang kedua, menurut Mudiarto, beliau menegaskan bahwasanya ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang ketiga, menurut Padmo Wahjono, beliau menyampaikan bahwasanya ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicipta-ciptakan akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompok. Yang keempat, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwasanya ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam menyampaikan cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia.
Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ciri yang ketiga, hasil dari musyawarah dan konsensus masyarakat. Ciri ideologi terbuka yang keempat yaitu milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Ciri yang kelima, isinya yang tidak operasional menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi. Dan yang terakhir, cirinya yaitu bersifat dinamis dan reformis. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan Pancasila harus memperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah berkembangnya paham liberal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada nilai dasar, bisa diartikan sebagai asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun perwujudan dari nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya ada Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka.
Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun 3 dimensi tersebut diantaranya dimensi idealisme yang memiliki pengertian bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Yang kedua yaitu dimensi normatif, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan State Fundamental Norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan yang jelas. Yang selanjutnya yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Berikut tadi adalah penjelasan materi kita di pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan pembelajaran di minggu depan. Terima kasih.